Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Satrio Wicaksono, yang pada episode sebelumnya Satrio telah berhasil mengejar bayangan Dewi dan masuk ke lingkaran waktu yang berulang. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Satrio menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dalam hatinya. Meski ajian sirep Pawening tidak lagi bisa diandalkan, tapi tekadnya tetap menyala. Dia menggenggam erat keris Jantaka, merasakan getaran energi petir dari ajian Guntur Wulung yang masih tersisa di tubuhnya, meski tidak sekuat sebelumnya. Dengan tekad yang kuat untuk mencari tahu keberadaan Dewi, Satrio pun kembali melangkah menembus kabut pekat, merayapi tanah berlumpur yang seolah ingin menahan setiap gerakan kakinya. Semakin jauh dia masuk ke dalam hutan gaib, tekanan energi yang terasa semakin berat. Tanah retak di bawah kakinya, pohon-pohon kering bergetar dan kabut pekat bergerak mengikuti tubuhnya seakan hidup dan menilai keberaniannya. Sama seperti sebelumnya, dari kejauhan terdengar raungan panjang yang bersahut-sahutan. Tubuh-tubuh hitam kurus mulai muncul, melompat dari balik kabut, menyeret bayangan yang menakutkan. Mereka tidak hanya ratusan, tapi jumlahnya tidak lagi terhitung. Sorot mata merah menyala menatap Satrio penuh kebencian, menandai bahwa mereka telah mengetahui keberadaannya. Makhluk-makhluk itu meraung bersaut-sautan lalu melompat serentak. Pertempuran pun kembali pecah dengan brutal. Keris Jantaka berkilau biru kehitaman menebas, menusuk dan memecah tubuh-tubuh gaib menjadi serpihan hitam. Ajian Guntur Wulung menggema dari dalam tubuh Satrio. Setiap percikan cahayanya menggelegar seperti petir yang menghantam bumi. Satrio berusaha melawan dengan sekuat tenaga, menebas, menangkis dan mengalihkan serangan. Namun sebuah pukulan telak kembali menghantam punggungnya. Dunia di sekelilingnya berputar, tanah berlumpur terasa menelan tubuhnya. Keris terlepas dari genggaman dan gerombolan makhluk mulai mencabik-cabik tubuhnya dengan brutal. Tanpa dapat memberi perlawanan lagi, Satrio pun pasrah dengan apa yang terjadi. Seketika itu, pandangannya gelap. Namun tidak berselang lama setelahnya, semua rasa sakit, raungan makhluk-makhluk gaib, serta cabikan dan pukulan yang menyakitkan itu hilang begitu saja. Nafasnya teratur, tubuhnya utuh tanpa luka sedikit pun, seakan pertempuran barusan hanyalah sebuah mimpi buruk. Kenapa aku kembali lagi di tempat ini? Apakah ini semua hanya mimpi? Gumam Satrio dalam hatinya sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar, memastikan jika tempatnya memang benar-benar sama. Dan tidak lama kemudian dari kejauhan, pemandangan yang sama kembali muncul. Dewi masih terkulai lemah, diseret oleh makhluk gaib perempuan tua berambut putih panjang. Satrio mengerjapkan mata, hatinya tercekat. Sekarang dia sadar jika dia benar-benar kembali ke titik awal, tempat pertama kali dia masuk ke dimensi gaib alam itu. Namun, pengalaman dan luka yang dia rasakan sebelumnya tidak hilang begitu saja. Semua masih terpatri jelas dalam ingatan batinnya. Setiap cakar, setiap hantaman, bahkan darah di mulutnya masih terasa nyata, meski raganya kini berdiri utuh. Penasaran dengan apa yang sedang dia alami, Satrio pun kembali melangkah masuk ke dalam pekatnya kabut tempat itu.
Dengan penuh kehati-hatian, dia kembali membelah pekatnya kabut, namun berbeda dengan sebelumnya. Kini Satrio mulai menghitung jarak langkahnya dan menandai arah, bahkan mencatat dalam hati detik-detik sebelum raungan itu muncul. Dan benar saja, semua yang telah dia alami kembali terjadi. Raungan makhluk-makhluk mengerikan itu mulai terdengar, menggema panjang seakan tidak hanya dari kejauhan, tapi juga dari dalam kepalanya. Lalu, tidak lama kemudian, muncul puluhan bahkan ratusan pasang mata yang merah menyala menatapnya dengan buas berkelip-kelip di antara kabut. Satrio menarik nafas panjang sambil memejamkan matanya. Namun, alih-alih membuang tenaga, dia hanya terdiam, membiarkan makhluk-makhluk itu menyerangnya. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya, cakaran dan tebasan membuatnya tidak lagi mampu berdiri. Darah kembali mengalir, tubuhnya runtuh, dan dalam sekejap semua gelap. Lalu, dia tersentak dan terbangun di tempat semula, sama persis, sama hening, dan sama pekat. Satrio terdiam, jantungnya berdentum. Kali ini dia mengerti, jika ini bukan sekedar pertempuran, melainkan kurungan gaib. Alam itu tidak akan membiarkannya pergi sampai dia menemukan cara untuk memutus lingkaran yang terus berulang itu. Satrio berdiri kaku dengan nafas yang terengah-engah. Untuk kesekian kalinya dia kembali ke titik awal. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski tubuhnya kini utuh tanpa luka. Ingatan tentang pertempuran tadi masih segar, lengkap dengan rasa sakit yang menusuk tulang. Apakah ini adalah lingkaran waktu yang akan terus berulang? Atau ada jalan lain ketika aku bisa mengalahkan makhluk-makhluk mengerikan itu? Tanyanya dalam hati. Tapi kenapa tidak ada lagi sosok makhluk tua itu? Bisiknya sambil mengingat kejadian pertama ketika dia berhadapan dengan sosok yang energinya masih dapat dia rasakan itu. Satrio pun memilih untuk duduk sejenak di tempatnya berada. Dia menekuk lutut lalu menyentuh tanah berlumut dan menutup matanya. Dalam gelap batin, dia mengingat-ingat kembali detik demi detik yang telah dia alami di sana. Bagaimana makhluk-makhluk itu muncul dan bagaimana cara mereka menyerang hingga titik di mana dirinya roboh. Apakah ini jebakan lingkaran waktu? Tanyanya dalam hati. Tapi kalau benar ini adalah lingkaran waktu, berarti kuncinya ada pada energi dari makhluk tua itu. Karena di antara makhluk-makhluk mengerikan yang jumlahnya sangat banyak itu, dia tidak lagi muncul. Gumamnya lirih sambil menganggukkan kepala, tanda jika Satrio mulai mengerti sesuatu. Kalau begitu, aku tidak boleh lagi melawan dengan cara yang sama. Jumlah mereka terlalu banyak, dan tenagaku akan habis jika aku hanya mengandalkan serangan. Bisiknya lagi sambil mencari cara untuk dapat lepas dari lingkaran waktu yang menjebaknya. Satrio terus mencoba menenangkan diri meski dadanya masih berdegup kencang. Dia terus berusaha mengingat setiap detik pertempuran sebelumnya. Dari cara makhluk-makhluk itu muncul, hingga titik ketika dirinya dihantam, roboh, dan kembali ke titik awal. Kalau aku hanya melawan dengan cara yang sama, maka hasilnya juga akan sama. Kalau begitu, aku harus mencari celah. Gumamnya lagi dalam hati sambil perlahan dia berdiri. Kali ini Satrio tidak langsung melangkah maju. Dia mencoba menghitung waktunya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, hingga di langkah ke-23 raungan pertama terdengar. Dia mencatatnya dalam batin. Beberapa langkah kemudian kabut bergetar dan ratusan pasang mata merah mulai bermunculan. Jadi pola kemunculan mereka selalu sama. Bisik Satrio sambil terus mengamati keadaan di sekitarnya. Tanpa peringatan, makhluk-makhluk itu kembali menerjang. Namun Satrio tidak serta-merta menyerang dan membabi buta. Dia mulai mengamati. Cakaran pertama datang dari sisi kiri. Lalu
hantaman keras dari depan dan disusul tebasan liar dari arah belakang. Dia mencoba mengingat urutan serangan yang mengarah langsung ke tubuhnya, meski rasa sakit dan luka dalam mulai dia rasakan. Hingga akhirnya untuk kesekian kalinya Satrio kembali roboh dan terkapar, lalu semuanya menjadi gelap. Dan ketika dia tersadar lagi, Satrio sudah berada di titik awal. Nafasnya berat, tapi sorot matanya semakin tajam. Jadi memang benar, mereka bukan menyerang secara acak, tapi ada pola yang sama. Dan sepertinya mereka akan mengurungku di tempat ini dengan cara seperti itu. Gumamnya dalam hati sambil menghela nafas panjang. Satrio kembali melangkah maju, tapi kali ini dia tidak hanya menghitung langkah, tapi juga menghafal arah datangnya serangan. Ketika cakar dari kiri menyambar, dia sudah siap untuk menangkis. Saat hantaman datang dari arah depan, dia melompat mundur. Meski tubuhnya tetap dipenuhi luka, tapi kali ini dia mampu bertahan lebih lama dari sebelumnya. Sampai akhirnya dunia kembali gelap. Dan lagi-lagi dia terbangun di tempat semula. Sekarang aku mengerti. Ketika aku cukup sering mengulangi pertempuran ini, aku bisa mempelajari gerakan mereka. Dan aku juga bisa mempelajari semua serangannya. Dan kalau aku bisa mempelajari semuanya, mungkin aku bisa mencari jalan keluar dari tempat ini. Bisiknya dalam hati dengan sorot mata yang lebih tajam. Satrio mengepalkan tangan menatap kabut pekat di hadapannya. Dia kembali maju sambil menghitung setiap langkahnya dengan seksama. Satu langkah pertama hingga langkahnya yang ke-23. Dan dia berhenti ketika raungan dari makhluk itu terdengar. Setelahnya, kabut kembali bergetar dan puluhan pasang mata merah kembali muncul menyalakan teror yang sama seperti sebelumnya. Satrio tidak gentar, dia sudah menyiapkan diri. Ketika makhluk pertama melompat dari sisi kiri, keris Jantaka berkelebat cepat menebasnya hingga meledak menjadi debu hitam. Dia tahu setelah itu akan ada hantaman keras dari arah depan. Dan benar saja, sosok makhluk hitam besar menerjang dengan brutal. Satrio menekuk lutut lalu melompat ke samping, membuat serangan itu hanya menghantam tanah berlumpur. Untuk beberapa saat dia berhasil bertahan. Tubuhnya berputar, langkahnya gesit, dan tebasan kerisnya menoreh kilatan cahaya biru kehitaman. Akan tetapi jumlah lawan masih terlalu banyak. Hingga akhirnya dari belakang, dua makhluk sekaligus mencakar punggungnya disusul dengan hantaman keras yang membuat Satrio kembali terhuyung. Nafasnya tersengal-sengal hingga akhirnya dia roboh dan semuanya kembali gelap. Dan lagi-lagi dia tersentak. Tubuhnya kembali ke titik awal dengan utuh. Aku sudah bisa bertahan lebih lama. Berarti ini benar. Setiap kali aku mengulang, aku bisa mempelajari pola serangan mereka. Gumam Satrio dalam hatinya. Dia pun kembali masuk ke dalam kabut pekat. Kali ini dia menunggu serangan pertama lalu menangkis. Serangan kedua dia hindari, serangan ketiga dia lawan. Bahkan saat empat makhluk menyerangnya dari berbagai arah, dia sudah tahu kemana harus bergerak. Namun, begitu jumlah mereka semakin banyak, pola yang dihafalnya seakan bergeser lebih liar dan lebih brutal. Satrio tidak sempat menghindar, tubuhnya kembali porak-poranda, darah menyambar dan keris terlepas, lalu dunia kembali gelap. Ketika terbangun lagi, dia berdiri dengan nafas terengah, tapi kini matanya menyala penuh keyakinan. Jadi pola serangan mereka memiliki tingkatan juga. Semakin lama aku bertahan, semakin cerdas mereka bergerak. Kalau begitu, bukan hanya pola serangan yang harus aku pelajari, tapi aku juga harus mencari celah yang bisa membawaku keluar dari lingkaran waktu ini. Gumam Satrio yang semakin memahami apa yang sedang dia hadapi kala itu. Dengan langkah hati-hati dia kembali menyusuri jalan yang sama. Suara raungan mulai terdengar, tanda makhluk-makhluk itu siap menyerbu. Namun kali ini, alih-alih langsung menghunus keris, Satrio menunduk,
memperhatikan tanah, kabut, dan bahkan angin yang berhembus pelan. Dia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali makhluk itu muncul, kabut di sekelilingnya berputar seolah terdorong dari satu titik ke pusat yang sama. Dan semakin banyak makhluk yang datang, pusaran kabut itu semakin kuat. Ternyata mereka tidak muncul dengan sembarangan. Ada sumber energi yang memanggil mereka. Kalau begitu, aku harus menemukan sumber itu, bisiknya dalam hati. Tidak lama kemudian, makhluk pertama menerjang dan Satrio langsung menebasnya dengan cepat. Lalu dia tidak membuang waktu untuk melawan yang lain. Tapi dia langsung bergerak ke arah di mana pusaran kabut itu tampak paling pekat. Tebasan, tendangan, dan lompatan dia lakukan seperlunya hanya untuk membuka jalan. Namun, di tengah usahanya menerobos, dua makhluk raksasa menghadang. Tubuh mereka lebih besar dari yang lain dengan bola mata besar yang menyala bagaikan bara api. Saat keduanya menyerang bersamaan, Satrio tidak sempat menghindar. Tubuhnya kembali porak-poranda dan dia jatuh dalam kegelapan. Sekali lagi dia terbangun di titik awal. Meski gagal, tapi kini wajah Satrio justru penuh tekad. Aku melihatnya. Ada cahaya samar di balik pusaran kabut itu. Dan pasti itu adalah kuncinya. Gumam Satrio lagi. Kalau begitu, aku tidak boleh lagi berfokus pada pertempuran. Yang harus aku lakukan adalah menembus cahaya di balik pusaran kabut itu. Ucapnya dalam hati sambil mengepalkan tangan, lalu berdiri tegak. Satrio menarik nafas panjang dan mulai menyiapkan diri. Kali ini dia tidak lagi menunggu lama. Begitu kabut bergetar dan raungan gaib terdengar, dia langsung melangkah cepat dan tidak membuang tenaga untuk menyerang semua makhluk yang muncul. Makhluk-makhluk itu meraung, menyerbu dengan cakaran dan tebasan energinya. Satrio hanya menangkis seperlunya. Tubuhnya berputar lincah menembus satu atau dua makhluk hanya untuk membuka celah. Keris Jantaka berkilau biru bukan untuk membantai, melainkan untuk menyingkirkan rintangan di jalannya. Semakin jauh dia melangkah, pusaran kabut semakin jelas terlihat. Di tengah kegelapan, cahaya samar berwarna keperakan berdenyut pelan, seolah menjadi jantung dari seluruh tempat itu. Namun ketika Satrio semakin mendekat, jumlah makhluk yang menghadangnya semakin banyak dan semakin buas. Cakaran kembali menghantam punggungnya, darah menetes dari pelipisnya, namun Satrio tidak berhenti. Dia menggertakkan gigi dan memaksa tubuhnya untuk terus maju. Kalau aku mati lagi, aku hanya akan kembali ke titik awal. Tapi kalau aku berhasil sampai ke sana, mungkin lingkaran waktu ini akan berhenti, bisiknya dalam hati. Satrio menunduk menahan sakit di dadanya. Makhluk-makhluk itu terus berjatuhan setiap kali dia membuka jalan dengan tebasan keris Jantaka. Namun kali ini dia tidak lagi berfokus untuk menghancurkan dan memusnahkan makhluk-makhluk gaib tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu sampai pada pusaran cahaya itu. Langkahnya semakin berat dan tubuhnya semakin lemah. Namun begitu ujung kakinya menginjak tanah tepat di bawah pusaran cahaya keperakan itu, terdengar dentuman ledakan yang mengguncang alam tempatnya berada. Suara raungan makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak itu mendadak pecah lalu lenyap tersedot ke dalam pusaran kabut seperti ditelan jurang. Satrio menutup mata, tubuhnya terasa melayang seolah ditarik dari satu lapisan dimensi ke lapisan dimensi lainnya. Dentuman petir kecil terdengar di telinganya, lalu seketika itu kembali hening. Dan di saat dia kembali membuka mata, dunia di hadapannya telah berubah. Kabut hitam menghilang, berganti dengan hutan rimbun berwarna hijau segar. Udara yang sebelumnya pekat dan menyesakan kini terasa sejuk. Dedaunan basah memantulkan cahaya langit yang menembus dari celah pepohonan. Burung-burung liar berkicau, kontras dengan kegelapan mencekam yang baru saja dia tinggalkan. Satrio berdiri terhuyung dengan tubuhnya yang bergetar menahan sakit. Luka-luka terbuka tampak di bagian lengannya. Darah merembes dari bahu dan pahanya, sementara rasa perih menjalar hingga ke tulang. Dia menggertakkan gigi menahan agar tubuhnya tidak roboh.
Namun tiba-tiba dorongan sakit dari dalam dadanya tidak tertahankan lagi. Darah segar menyembur dari mulutnya, membuatnya terhuyung satu langkah ke depan dan jatuh berlutut. Dengan sisa tenaga, dia menancapkan keris jantaka ke tanah agar dia tidak tersungkur sepenuhnya. Nafasnya terengah, pandangannya sempat kabur. Dan di saat itulah matanya menangkap sosok manusia di antara pepohonan hijau itu. "Apakah kamu Dewi?" tanya Satrio sambil menatap sosok perempuan muda dengan rambut panjang hitamnya yang terurai rapi dan wajah teduh namun menyimpan gurat kelelahan. Perempuan itu menatap Satrio seolah tidak percaya pada apa yang dilihatnya. "Tidak mungkin," gumamnya pelan sambil langkahnya maju mendekat ke arah Satrio. "Bagaimana bisa ada orang lain yang sampai ke tempat ini?" ujarnya lagi dengan suara lirih. "Apakah kamu ini Dewi, anak dari Pak Darjo?" tanya Satrio lagi yang semakin penasaran dengan sosok perempuan itu. "Bukan, aku bukan Dewi. Namaku Laras," balas perempuan muda itu yang kini sudah duduk di samping tubuh lemah Satrio. "Aku pikir kau Dewi," ucap Satrio pelan sebelum tubuhnya ambruk sepenuhnya ke tanah dan kehilangan kesadarannya. Dengan cepat, Laras menahan tubuh Satrio agar tidak membentur keras ke tanah. Dia menatap wajah Satrio yang pucat, darah masih menetes dari sudut bibirnya. "Mengapa orang ini bisa sampai ke tempat ini?" bisiknya dengan sorot mata yang diliputi kebingungan. Dengan tenaga yang dia kumpulkan, Laras pun mengangkat tubuh Satrio lalu memapahnya perlahan. Meski tubuhnya mungil, entah dari mana datangnya kekuatan itu. Dia mampu membawa Satrio melewati rimbunnya pepohonan. Jalan yang dia lalui tampak seperti lorong rahasia yang hanya dia kenal. Hingga akhirnya sampai pada sebuah gubuk kecil di tengah hutan hijau itu. Gubuk itu sederhana, berdinding bambu yang sudah tua, beratapkan rumbia namun cukup kuat untuk melindungi dari angin dan hujan di tempat itu. Beberapa ikatan ramuan kering dan dedaunan menggantung di dalam, menandakan Laras sudah lama bertahan hidup di sana. Dia membaringkan tubuh Satrio di atas tikar anyaman daun pandan, lalu segera menyiapkan ramuan dari kendi tanah liat berisi air dan akar obat-obatan yang dia simpan. Dengan hati-hati, Laras membersihkan darah di wajah Satrio dan menempelkan baluran dedaunan pada luka-lukanya. Laras duduk termenung sejenak di samping tubuh Satrio yang sedang kehilangan kesadarannya. Tidak lama kemudian, Satrio menggeliat pelan, matanya terbuka, tubuhnya terasa remuk dan dia bisa merasakan luka-lukanya dibalut ramuan yang menenangkan. Dia mencoba bangkit namun Laras menahan bahunya dengan lembut. "Jangan dulu, tubuhmu belum pulih," ucap Laras singkat. Satrio menghela nafas lalu menatap ke sekelilingnya. Gubuk itu sederhana, dengan atap rumbia, dinding bambu, dan sebuah dipan kayu usang. Bukan tempat yang asing baginya, tapi terasa berbeda, seolah dirinya di batas antara dunia manusia dan dunia gaib. "Di mana aku sekarang, Ras?" tanya Satrio pelan. "Aku pun tidak tahu apa nama tempat ini," jawab Laras dengan suaranya tenang namun terdengar getir. "Tapi tempat ini adalah tempat yang tidak pernah disentuh makhluk-makhluk gaib itu," imbuh Laras yang seakan tahu jika ada tempat lain yang sangat mengerikan di sana. "Apakah kau juga pernah berada di tempat yang banyak terdapat makhluk-makhluk mengerikan itu, Ras?" tanya Satrio penasaran. "Benar sekali. Sudah ratusan atau mungkin ribuan kali aku melawan mereka, hingga akhirnya aku dapat masuk ke tempat ini dengan luka yang lebih parah dari yang kau alami saat ini," ujar Laras menegaskan. "Apakah kau juga berhadapan dengan satu sosok makhluk yang berbeda dari yang lain, Ras?" "Iya, makhluk itulah yang mengikatku dalam lingkaran waktu ini," jawab Laras sambil menganggukkan kepalanya. "Jadi kau sudah berada sangat lama di tempat ini, Ras?" tanya Satrio lagi. "Lebih lama dari yang bisa kuingat. Aku tahu setiap sudut hutan ini, setiap suara raungan,
bahkan sebuah jembatan gaib yang menghubungkan tempat ini ke tempat lain. Tapi aku tidak bisa menyeberanginya karena tempat itu dijaga oleh makhluk gaib yang sangat mengerikan dan memiliki kekuatan besar. Apakah kau pernah mencoba melawan makhluk itu, Ras? Tanya Satrio lagi sambil menatap wajah Laras dengan seksama. Pernah, dan itulah yang membuatku memutuskan untuk terus berada di tempat ini. Karena setelah makhluk penjaga jembatan gaib itu mencabik-cabik tubuhku, aku kembali tersadar dan berada di tempat yang gelap itu lagi. Dan untuk dapat sampai ke tempat ini, aku harus melawan ribuan makhluk itu lagi. Ucap Laras yang menjelaskan jika dia juga pernah mengalami apa yang Satrio alami, dan bahkan lebih lama darinya. Kalau begitu, antarkan aku ke jembatan itu, Ras. Karena aku akan berusaha keluar dari tempat ini, apapun yang terjadi. Ucap Satrio penuh keyakinan. Aku akan mengantarmu ketika lukamu telah pulih. Sekarang, ceritakan siapa dirimu dan mengapa kau bisa sampai di tempat yang tidak berujung ini. Pinta Laras sambil berjalan ke arah jendela yang ada di gubuk itu. Satrio terdiam sejenak, tatapannya menerawang ke atap rumbia yang rapuh, sementara ingatannya perlahan menelusuri kembali perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Nafasnya berat, dadanya terasa perih setiap kali udara masuk, tapi dia paksa dirinya untuk tetap tersadar. Laras berdiri di tepi jendela bambu, tubuhnya diterpa cahaya samar yang menembus celah dedaunan. Dia mendengarkan dengan seksama tanpa menoleh, membiarkan setiap detail kisah Satrio mengalir dalam pikirannya. Tentang sebuah takdir yang tidak bisa dia elakkan, tentang makhluk tua yang kini bersatu dengan raganya, dan tentang lingkaran waktu yang memaksanya berulang kali menghadapi kematian. Bayangan masa lalu itu membentuk gambaran besar dalam benak Laras. Dia bisa merasakan bahwa perjalanan Satrio bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar terjebak dalam dimensi ini. Di luar gubuk, hutan hijau itu tampak begitu tenang, namun di kejauhan samar-samar terdengar raungan yang menggetarkan, mengingatkan mereka bahwa batas tipis antara ketenangan dan kengerian bisa runtuh kapan saja. Satrio menatap matanya, merasakan denyut luka di tubuhnya. Meski dalam kondisi terluka parah, namun dalam dirinya berkobar tekad yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu, jembatan gaib yang disebut Laras bukan hanya jalan keluar, melainkan kunci dari semua misteri yang membelit dirinya. Dan Laras, dengan segala keletihan yang sudah dia tanggung selama dia berada di tempat itu, kini menemukan secercah harapan baru pada lelaki yang terbaring di hadapannya. Sampai di sini dulu kisah perjalanan Satrio di dalam lingkaran waktu gaib, pertempuran tanpa akhir yang selalu membawanya kembali ke titik semula. Namun dari siklus ini dia mulai memahami bahwa kunci kebebasan bukan hanya pada kekuatan, melainkan pada pengamatan dan kesabaran. Dan ketika harapan itu hampir padam, muncul sosok Laras yang ternyata telah lebih lama terjebak di alam gaib itu. Siapakah sebenarnya Laras? Apakah dia sekedar sesama pengembara yang bernasib sama, atau justru bagian dari misteri yang lebih besar? Dan mampukah mereka berdua menembus jembatan gaib yang dijaga oleh makhluk mengerikan itu? Semua jawabannya akan kita ikuti dalam kelanjutan kisah Satrio berikutnya. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.